Shalom. Selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Haleluya. Shalom Ibu Dorcas. Shalom, damai sejahtera Kristus terjadi atas kita semua. Amin. Iya, Ibu Dorcas kan sering dengar ya Bu, ada namanya telinga rohani, mata rohani. Apa sih Bu sebenarnya telinga rohani dan mata rohani itu Bu? Iya, tentu banyak yang bingung ya tentang hal itu. Oke, saya akan membahas dari segi umum saja. Telinga rohani atau mata rohani itu adalah di mana dan bagaimana gitu. Ini berbicara mengenai bagaimana kita kalau hanya memakai telinga secara jasmani dan mata jasmani itu bisa terkecoh dengan keadaan, situasi dan realita yang ada di dunia. Misalkan begini sekarang, mendengar firman yang dibaca atau dikhotbahkan, kita tidak bisa mengerti apa-apa, atau bahkan otak kita membantah atau jiwa kita bergolak, kita merasa peperangan rohani dalam pikiran kita, merasa ada satu kebimbangan atau perkataan masa iya, kok gampang amat ya, segala macam lah, atau bahkan tidak merasakan apa-apa. Nah, itu karena hanya mendengar secara telinga jasmani dan melihat secara mata rohani. Nah, untuk hal seperti ini kita harus pakai telinga rohani, mata roh kita. Nah, di mana? Our spirit, roh kita. Ingat, manusia itu ada roh, jiwa dan tubuh. Nah, kalau kondisi telinga jasmani dan mata jasmani sering tercampur, terkontaminasi dengan kondisi jiwa, di mana kondisi jiwa itu sering tidak stabil, banyak juga masih dikeruhkan oleh hal-hal duniawi. Tapi kalau roh kita sudah sempurna ketika lahir baru, makanya orang yang percaya Yesus itu harus lahir baru dan secara roh sungguh-sungguh, bukan agama turunan. Ya, bukan hanya untuk kebanggaan atau untuk identitas saja. Roh kita harus betul dilahirkan baru sehingga roh kita tuh sempurna. Nah, ini yang kita terima dengan roh kita. Jadi disilah telinga roh itu dan mata roh itu di dalam roh kita bisa menangkap. Saya sering berkhotbah, oke, saudara-saudara, jangan Anda bingung. Karena kalau Anda menerima dengan telinga jasmani saja dan melihat dengan mata jasmani saja, mungkin kau bingung karena ini firman cukup dalam misalkan ya, atau bertentangan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kebiasaan gitu. Ya, memang apa yang dari dunia kan seteru dari apa yang dari Allah. Sering bertentangan sehingga kita tidak bisa terima atau kita nggak mau dengarkan. Yuk, terima dengan roh Anda. Nah, terima dengan roh Anda, itu termasuk dalamnya telinga roh kita dan mata roh kita. Itu secara umum. Tapi ada mata roh yang terbuka dan telinga roh yang terbuka secara spesifik. Dan ini harusnya terjadi untuk setiap orang Kristen sudah lahir baru dan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Karena ketika dia dipenuhi kuasa Roh Kudus sejak baptisan Roh Kudus pertama kali dan kemudian mengalami pengurapan demi pengurapan, dia sudah dipindahkan daerah tempat tinggal dari daerah natural atau material ini. Sekarang secara roh dia dipindahkan ke dalam alam rohnya Allah. Di daerah materi atau natural atau di bumi ini semuanya serba terbatas. Kita nggak bisa mendengar suara roh melihat dengan mata roh gitu. Yang bisa mendengar secara telinga jasmani dan melihat secara mata jasmani. Di sini nggak bisa membuat kita lebih unggul atau kita lebih punya hal-hal yang lebih luar biasa dari hal-hal di dunia ini, tidak bisa. Nah, makanya dengan baptisan Roh Kudus pertama kali yang kita alami, kita dipindahkan dulu dari daerah tempat tinggal. Jadi sekarang ada di alam rohnya Allah, hadirat Allah, alam supranaturalnya Allah. Namanya saja juga alam supranatural Allah. Berarti di situ ada satu alam yang serba supranatural dan kamu ada di situ, woi. Kamu walaupun sekarang sedang makan sate, tapi kalau kamu sudah baru dan sudah dibaptis Roh Kudus, rohmu tuh ada di dalam alam supranaturalnya Allah yang
tidak hanya membutuhkan telinga jasmani dan mata jasmani, tapi mata roh dan telinga jasmani bisa terbuka sehingga mata roh kita terbuka, telinga roh kita terbuka, kita bisa melihat ke alam rohnya Allah maupun ke alam rohnya setan-setan kan ada di bawah kita. Apalagi tinggal kita melihat dari atas, bisa melihat ke dalam alam rohnya dunia orang mati. Kita bisa mendengar dari alam rohnya Allah, hadirat Allah Bapa berkata-kata, Tuhan Yesus berkata-kata, Roh Kudus yang berkata-kata, dan mata roh dan telinga roh yang terbuka ini menjadi satu perlengkapan untuk kita juga bisa bertumbuh dalam 9 karunia Roh Kudus. Karunia hikmat, marifat, termasuk bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karena iman, mujizat, membedakan roh, apalagi itu semuanya membutuhkan mata roh dan telinga roh yang terbuka. Karena kesembahan juga begitu, karena melalui mata roh dan telinga roh yang terbuka yang bisa menangkap hal-hal dari alam rohnya Allah, itu membuat kita lebih punya power dan berdoanya bisa tepat gitu. Bahkan kita bisa melihat tadi ke dunia orang mati, ke dalam alam rohnya setan-setan. Sehingga kalau doa peperangan rohani juga bukan asal ngomong, tapi kita tahu, wow, dia di sana, aku bidik engkau dalam nama Yesus. Ya, dengan kuasa Roh Kudus, aku usir kau keluar yang ada di pojok sana. Bentuknya seperti apa? Nah, itu bisa tepat kena sasaran. Nah, jadi mata roh dan telinga roh itu ada 2 macam. Secara umum kita memang harus pakai mata telinga roh kita supaya bisa menangkap kebenaran, tidak terkontaminasi dari dunia, pengertiannya jika tepat, benar gitu ya. Dan kita bisa menangkap hal-hal dari kerajaan Allah yang dengan benar dan tepat. Dan mata roh, telinga roh kita secara roh kita juga bisa terbuka. Bahkan kita bisa melihat malaikat Tuhan, bisa melihat setan ini di mana, dari mana, namanya siapa. Kita bisa lihat, ada roh bentuknya seperti ini yang mengganggu kamu. Atau juga bisa melihat tahta Bapa Surgawi yang penuh dengan batu-batu yang indah cemerlang. Bisa melihat kehadiran Yesus walaupun wajahnya itu semua ditutupi oleh sinar kemuliaan, terang seperti matahari. Tapi roh kita bisa tahu ini Yesus. Aku sedang ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu bisa terjadi. Lihat malaikat Tuhan yang datang menghampiri kita, atau malaikat Tuhan yang dapat tugas dari Bapak Surga untuk menyertai kita. Kita bisa terlihat semuanya. Hal yang tersembunyi, yang tertutup atau disembunyikan atau menjadi rahasia. Bahkan kita bisa melihat pikiran orang, bisa melihat masa lalunya, masa sekarang, masa yang akan datang, dan bahkan hal-hal kerajaan Allah yang seperti apapun kita bisa menangkap dan menerima, mengerti dengan benar. Seperti ini Feb, yang ditulis dalam firman dalam Matius 13 ayat 9, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Nah, ini bukan hanya mendengar secara fisik, tapi juga mendengar secara roh. Dan Tuhan berikan anugerah ini. Bukan berarti kita dijadikan seperti seorang peramal atau seorang dukun atau seorang yang memegang hal mistis, tapi kita justru mendapatkan yang orisinil dari Bapak Surgawi. Dan mistis, peramal dan sebagainya itu bukan dari Bapak Surgawi. Mereka yang mencontoh cara kerja Allah di alam roh supaya mereka bisa menyelesaikan banyak orang. Tapi bersama dengan Dia kita bisa melakukannya secara luar biasa dan supranatural. Amin. Nah, luar biasa bukan? Iya, Bu. Jadi jangan bingung lagi ya Febe. Iya, Bu. Iya, ini juga untuk semua kekasih-kekasih Tuhan. Iya. Mari kita berdoa. Haleluya. Urapan terus bekerja atas setiap umat Allah, sehingga baik telinga jasmani mereka dan mata roh jasmani mereka
terbuka, yang Amin. buta menjadi Yes. melek, Amin. yang tuli menjadi mendengar, yang berdengung menjadi bebas, Yes. dan bisa mendengar dengan baik. Amin. Dan secara umum kau bisa menangkap hal-hal dari kerajaan Allah, rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tapi secara khusus dan spesial, terima Amin. kuasa Roh Kudus, dan terbukalah mata roh dan telinga rohmu, sehingga engkau sekarang bisa melihat ke alam rohnya Allah, alam rohnya setan-setan, alam roh dunia orang mati. Bahkan engkau bisa melihat segala kehebatan, kekayaan surgawi yang luar biasa. Dan engkau juga bisa melihat pekerjaan setan-setan, keberadaan mereka yang tepat dan benar. Dan kuasa Roh Kudus akan membuat engkau bisa mengerjakan di alam roh dalam nama Yesus. Yes. Dan terima juga Amin. 9 karunia Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Anda kirimkan kepada kami untuk masalah Anda ataupun saudara, sahabat Anda, teman, rekan ke WhatsApp nomor 089563235899. Pewahyuan firman Tuhan dengan tepat akan menjawab masalah Anda atau saudara Anda, dan kami akan terus dukung Anda di dalam doa. Don't worry, karena kita punya sahabat yang sejati, Amin. yaitu Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus.